warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Revina Junia Putri, NIM 1930111071. Saya semester 3, jurusan saya yaitu Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah IAIN Batu Sangkar. Di video kali ini, saya akan membahas tentang teori inspirasi dan peluang bisnis. Sebelum menyaksikan, jangan lupa untuk teman-teman like and subscribe ya. Selamat menyaksikan. Inspirasi. Dari mana timbulnya inspirasi? Inspirasi yang pertama akan muncul saat kita banyak membaca buku yang berbeda. Yang kedua, dengan banyak kenalan dari teman, partner, bahkan pesaing. Yang ketiga, di tempat kerja kita juga bisa mendapatkan banyak inspirasi bisnis. Yang keempat, dengan kita liburan, kita juga dapat mendapat inspirasi. Yang kelima, lewat dunia online. Indikasi sumber peluang. Dalam mencari atau membuat sebuah peluang, tidak perlu muluk-muluk. Cukup yang sederhana tetapi prospeknya bagus, dengan cara mengevaluasi lingkungan sekitar. Ada cara sederhana yang dapat dilakukan dalam menerapkan analisis SWOT. Yang pertama, ada kekuatan. Melihat kekuatan yang kita miliki, peluang usaha seperti lokasi, sumber-sumber bahan baku yang mudah didapat, mudah terjangkau oleh konsumen. Yang kedua, ada kelemahan. Melihat kelemahan peluang usaha yang dimiliki agar tidak memaksakan diri melakukan usaha yang sebenarnya tidak dapat dilakukan karena kita memiliki kekurangan tertentu. Yang ketiga, ada peluang. Melihat peluang usaha yang dapat dimanfaatkan dan memberikan keuntungan. Yang keempat, ada ancaman. Melihat ancaman terhadap peluang usaha yang berisiko tinggi, memiliki siklus hidup yang pendek dan tidak teratur. Dari mana seharusnya memulai menemukan peluang bisnis? A. Ada melihat peluang usaha dari kehidupan sendiri. Yang pertama, ide dari masalah yang sering dialami. Yang kedua, ide dari keahlian. Yang ketiga, ide dari hobi. Yang B. Melihat peluang usaha dari lingkungan sekitar. Yang pertama, bertemu dengan orang banyak. Yang kedua, melihat bagaimana pebisnis lain menemukan ide. Yang ketiga, mengamati problem lingkungan. Analisa peluang sebelum dijadikan bisnis. Yang pertama, identifikasi peluang dan persaingan. Sebelum memulai usaha, identifikasi produk bisa jadi langkah pertama untuk menghadapi ketatnya persaingan. Produk yang unik dan berbeda dari kompetitor tentu akan dicari masyarakat. Yang kedua, mengenal pasar lebih jauh. Karakteristik pasar sangat penting untuk dikenali lebih jauh saat melakukan analisis peluang usaha. Yang ketiga, modal untuk mengembangkan usaha. Modal ini merupakan bagian analisis peluang usaha yang sangat penting. Apabila kita berbisnis, tentunya bisa membutuhkan dana. Yang keempat, kemampuan produksi. Jika produk yang kita inginkan jual membutuhkan proses produksi, tentunya ada banyak alat produksi yang dibutuhkan, mulai dari peralatan produksi, perlengkapan produksi, hingga kebutuhan tenaga kerja. Yang kelima, merancang bisnis plan. Merancang bisnis plan ini merupakan tahap awal yang dilakukan seseorang calon kewirausahaan sebelum memulai bisnis tersebut. Yang keenam, ada sumber dana. Ketujuh, menyelaraskan persepsi di antara pemilik saham. Di dalam sebuah bisnis, biasanya ada beberapa orang yang terlibat di dalamnya. Tujuannya agar tidak ada kesalahpahaman di masa yang akan datang. Menemukan karakter bisnis Anda. Yang pertama, ada dinamis. Dinamis ini menjadi sangat penting sebab dalam setiap bisnis adanya perubahan bisa memberikan semangat baru untuk membuat usaha berjalan dengan lebih baik lagi. Yang kedua, ada termotivasi. Apabila kita merasa termotivasi untuk melakukan sesuatu yang lebih, kita pun mampu memotivasi rekan-rekan, karyawan, atau bawahan kita untuk sama-sama memajukan bisnis. Yang ketiga, ada berorientasi pada tujuan. Yang keempat, tekun. Pastikan kalian untuk mengoperasikan bisnis dengan ketekunan sehingga kita tuh mampu menyalurkan versi terbaik dari diri kita yang mampu menguntungkan pencapaian bisnis di masa yang akan datang.
Dedikasi berarti Anda menghargai setiap kerja keras yang dilakukan karena hal sekecil apapun yang kita atau tim kerjakan sangat berarti bagi pengembangan bisnis. Yang keenam, ada simulasi pendalaman usaha. Hanya sekian video saya pada hari ini. Apabila salah, saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.